Karena yang sering di media sosial, tobatlah, tobatlah. Tobat itu apa toh? Tabah itu apa toh? Perilaku kembali kepada asal usul. Dan mutlak mengenali jalan kembalinya. Dan mutlak mengenali yang menunjukkan cara kembalinya. Jemaah rahimakumullah, itu saya kira saya tutup dengan ini. Berarti kan bukaannya kan juga menggunakan Ali Imran 164. Kita tutup dengan ayat ini. Tidak seseorang itu memperoleh syafaat kecuali orang itu telah bersaksi secara fakta, realitas, rasa hati, nyata, keberadaan hakikat. Dan untuk mengetahui dan mengenali keberadaan hakikat, mereka mutlak harus mencari ilmunya. Dan untuk mengetahui ilmu alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan supaya bisa bersyahadat, sehingga ilmu yang menunjukkan keberadaan gaibnya diri Tuhan, maka mutlak mencari otoritas wakil resmi Tuhan, sehingga saat ditanya Allah di mana, bukan katanya kitab, bukan katanya buku, tapi tahu persis. Dalam proses guru-guru, gurunya sampai sambung Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Adam. Lam yang melikuna syafa'ah ilaman man tahuda inda rohmani ahdan, itu mutlak. Wala yang melikula yada'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bilhaq wahum ya'alamun, itu mutlak. Kemudian baru tertuang di dalam Ali Imran 164. Lakot manallah. Lamnya takkid, sungguh dengan sebenar-benarnya, tidak bisa tidak, mutlakot, harus dinyatakan perwujudan anugerahnya Allah menjadi orang-orang mukmin atau anugerahnya orang-orang yang mukmin hanya jika isba'atha, hanya jika didatangkan, sehingga hanya jika bertatap muka, hanya jika bertemu, kemudian meminta, kan begitu kalau dilanjutkan. Kan nggak mungkin datangnya ba'atha fihim, saat didatangkan supaya dapat menemui kamu, menemui kita, dapat berdialog, bertutur kata secara real, mukotob. Anugerah yang tak terhingga, anugerah terbesar ini, saat seseorang bertemu bertatap muka dengan khalifahnya sebagai wakil resmi Tuhan yang membawa risalah min anfusihim, yang keberadaannya ada di antara, di sekitarmu sendiri, di antara jiwa-jiwamu sendiri. Yatlu alaihim, sehingga permasalahan anomali iklim, permasalahan-permasalahan dunia
permasalahan-permasalahan yang hebat, pertentangan dan pertikaian untuk dapat disolusikan, dibaca sebagai ayat-ayat Tuhan, bagaimana menyikapinya. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, dan supaya menjadi manusia yang disucikan oleh yang hak, oleh yang wenang, mensucikan. Dan akan menjadikan pemikiran, mindset dan pemahaman tentang pedoman hidup supaya tidak ketulo-tulo hidupnya, supaya tidak ngambang hidupnya, supaya hidup berada di dalam kepastian, supaya hidup terhindar dari perilaku ketidakpastian, terhindar dari keadaan fluktuasi kehidupan ini. Tidak pasti, ambigu, kebergandaan, dan ditunjukkan hikmah kehidupan. Hikmah itu dibuka karena di dalam hati ada Tuhan. Setelah bertemu Itsba'atsa fihim Rasul, risalahnya menunjukkan keberadaan Tuhan. Setelah ada kehadiran, maka itu disebut ada hikmah, sehingga semakin kokoh dan kuat berpegang pada Dia yang ada kehadiran, Dia yang hadir di dalam hati. Itu sholat, karena gitu kan di aktivitasnya. Ayat ini ditutup dengan kalimat kebalikannya dari di atas. Anugerah yang hebat seseorang saat bertemu dengan Rasul, meminta ilmu tauhid, mengenal keberadaan Tuhan, kemudian ditunjukkan mengenal jati diri fitrah manusianya, kemudian ketiga mengenal hakikat hidup dan kehidupan dan bagaimana hidup ini dijalani. Inilah anugerah terhebat. Kemudian ada ayatnya begini. Wa in kanu min qabl lafi dzulalim mubin. Dan kecelakaan berada di dalam kegelapan, hidup di dunia akma buta, di akhirat juga lebih buta dan lebih sesat jalannya. Kal an'am bal adolu sabila. Lafi dzulalim mubin. Sebelum seseorang ketemu lakot manallah, ketemu keberuntungan yang besar untuk meminta ilmu supaya manusianya itu ada nilai hidupnya, manusia ini tidak rutinitas, karena ada tujuan hidup, ada arah dan sasaran hidup, dan mengetahui bagaimana hidup. Jika ini hanya jika ketemu Rasul, jika ini tidak ketemu, wa ingkanu, keadaan dan situasi orang-orang ini min qabl, sebelum ketemu Rasul, lafi benar-benar fi di dalam kegelapan nyoto. Inilah anomali inilah yang sesungguhnya akan diperbaharui. Jadi menungso sing gung duwe ilmune saiki niat memperbarui diri, mencari kebenaran. Dikatakan tobat itu bukan sekedar istighfar, tapi punya dikatakan ampunan itu tidak sekedar istighfar, tapi memiliki perilaku, andap, asor, akhlak, adab. Dan orang yang dikatakan tobat, karena yang sering di media sosial, tobatlah. Tobat itu apa toh? Tabah itu apa toh?
perilaku kembali kepada asal usul. Dan mutlak mengenali jalan kembalinya, dan mutlak mengenali yang menunjukkan cara kembalinya. Makanya ada kalimat sangkan paraning dumadi. Itu satu ada ilmunya. Nek enek ilmune iki to sing diwijeneng Allah, kok iki to ditunjukkan siapa yang punya nama Tuhan. Allah Sang Hyang Widi. Sang Hyang itu seopo sih? Sang Hyang Tunggal itu yang mana sih? Ditunjukkan keberadaan al-ghaibnya, zat al-ghaibnya ditunjukkan. Katakanlah demikian. Itulah asal usul kejadian, dan itulah tempat kembali saat kita ingin pulang selamat kembali kepada asal usul. Satu, kedua, sesuai dengan unsur kejadian. Rogomu itu kok lemah. Kamu bertumbuh itu dari lemah, dari tanah. Kamu makan itu dari hasil tanah. Kowe mangan pisang, kowe mangan mangga, kamu makan durian, kamu makan belimbing. Kowe makan beras, sego deh beras gak ya? Beras juga enggak deh, makan nasi ya. Nasi bukan beras, bededek nek beras. Kamu makan nasi, makan tempe, semuanya hasil produk dari tanah. Asal tubuhmu itu berarti dari tanah. Maka saat tanah ki mbok rusak, saat alam semesta ki mbok rusak, di nggone Al-Baqarah 7, 8, 9, 10, 11. Ciri orang mukmin, ciri orang beriman itu adalah memperbaiki alam. Tapi orang musyrik itu adalah perusak alam. Maka ciri orang musyrik bukan sekedar menduakan Tuhan, bukan sekedar karena tidak mengenal Tuhan, tapi merusak alam, merusak asal usul tubuhmu itu tumbuh sehingga kamu bisa berpikir, kamu melihat itu karena dari tumbuhan. Itu secara lahir. Sedang keberadaan Tuhan di dalam hati. Batinuhu fihi rohmah, di dalam hati itu ada titik temu dengan Tuhanmu. Jadi sangkan paraning dumadi tidak sekedar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wes, itu sangkan paraning dumadi. Enggak sekedar begitu. Innalillah, kita hidup segala sesuatunya lillah, untuk Allah. Innalillah wa inna, dan sungguh dengan sebenar-benarnya inna lillah wa inna ilaihi. Apapun yang kita lakukan ilahi untuk dapat menyatakan kembali kepada Allah. Begitu, bukan sesungguhnya segala sesuatunya dari Allah, kembali kepada Allah kan gitu. Milik Allah. Innalillah, hidupmu segala sesuatunya itu untuk Allah. Ilahi, dan apapun yang kita lakukan itu ilahi. Bagaimana untuk dapat menyatakan kembali kepada Allah. Bukan sekedar itu. Jadi sangkan paraning dumadi. Mutlak mengenal Tuhan, karena jalan pulang adalah itu, jalan pulang. Ruh pulang masuk ke dalam, jasad dipendem. Jadi nek wong mati ternyata jasadnya tetap utuh, nggak bosok-bosok, itu malah dipertanyakan, ngebeki bumi.
itu justru dipertanyakan. Iki mbiyen apike apa mong lahiriah yang nganti bumi tidak mau mengurai. Asalnya kelemah yang balik di lemah wong innalillahi wa ilaihi rajiun itu ya kembali ke asal usul zero waste. Jadi mati yang benar, jasate bosok terurai oleh tanah, atine ngadam itu makna inti. Atine ngadam, intine ati itu nurani mengenal Tuhan. Ya indah merasakan nikmatnya dengan Tuhan. Ruh itu sirna wae Gusti Allah, kembali kepada Tuhan. Sirna karena memang menyatu dengan Tuhan. Sir rasa makrifat, kembali kepada Tuhan, merasakan indahnya dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Di dunia wis dilatih, nek mati mbuktekke nyatake kan gitu. Nek gak mulih ngegirisi, nah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah sangkan paraneng dumadi. Maka rawatlah bumi ini, lestarikan bumi ini. Ya saiki bumi ini ngamuk dijak-jak karo menungso. Berlatihlah. Ojo aras-arasen, ojo menyepelekan, paling tidak walaupun hanya polybag 1-2 lakukan itu untuk pembelajaran semua. Dan itu ada spektrum getaran energi. Apalagi di situasi saat ini, kondisi saat ini. Tutupane itu, dan selanjutnya kepada pendidikan, tim, pelatihan-pelatihan survival itu untuk bisa dirumuskan, dimusyawarahkan, dirumuskan kepada santri, pemenenek pramuka, mulai dari penggalang sampai terus penegak dan seterusnya. Itu mungkin kalau itu di kepramukaan, kegiatan ekstra, cara penanaman mungkin begitu, kemudian tali temali yang di pramuka itu sangat dibutuhkan, diperlukan, bisa P3K. Dan santriwan-santriwati, mahasiswa-mahasiswi, ojo nyepelek nih hal-hal yang sepele ini. Memilah air bersih, penyulingan air layak minum. Walaupun saat ini nek kowe ndek kene ya banyu resik dengan sendirinya. Tapi kan kita ngantisipasi jika ada sesuatu saat pas liburan. Iki santri enek sing keluargane kebanjiran? Ada? Ada enggak? Sing pernah ngalami banjir sekarang ini. Dan di mana-mana banjir ini. Tadi Surabaya kemarin, tadi Surabaya, Malang, Warojayeng kemarin itu sampai Dengkul. Banjir. Sukabumi, yang sekarang mereka semuanya kesulitan air bersih. Mereka sangat kesulitan. Kalau punya bambu, air bersihnya nggak kesulitan. Kita bisa melubangi bambu, kemudian nanti dari bambu akan keluar air, langsung bisa diminum. Ditutup, besok muncul lagi, diminum lagi, kan begitu. Bagi contoh begitu. Sudah segera begitu. Ya, banyak hal yang dapat dilakukan untuk berkaitan dengan survival. Kan ada tim, ada Mas Iqcal, ada Mas Pak
Ada kakak Hendri kan gitu kan. Ada kakak Ical. Kakak Ical tuh kakak hilang terus. Ical duka teng pundi. Semoga dalam ridha Allah, dalam agar, dalam ampunannya kita bangun terus bebarengannya, kebersamaannya, kekeluargaannya, komunikasinya, musyawarahane, ngelatih mental, pinter ngalah tapi juga pinter komunikasi. Semoga kita selalu dalam syafaat beberer bekah pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.